Halo teman-teman semuanya masyarakat Indonesia sekalian. Balik lagi di Fuentes bareng aku Mas El. Gimana kabar kalian hari ini? Ya aku berharapnya sih kalian baik-baik aja. Kalau misalnya kalian lagi nggak baik-baik aja ya udah lah ya. Ya memang hidup itu kayak gini. Jadi ya wis kita yang penting jangan nyerah gitu lah ya. Hari ini aku tuh bakal ngajak kalian menyelami salah satu kasus paling aneh, paling menegangkan dan mungkin paling berbahaya yang pernah terjadi di Indonesia. Ini tuh bukan soal pembunuhan, bukan juga tentang darah atau mungkin senjata, tapi sesuatu yang menyentuh garis kematian manusia. Anjay, terlalu berat banget ya. Dalam bentuk yang lain gitu ya. Tapi sebuah kasus yang bikin ilmuwan, pemerintah dan masyarakat itu sama-sama ngeri gitu kalau misalkan kita mendengarkan tentang kasus ini. Karena yang mereka hadapi itu bukan manusia, tapi zat mematikan yang tak bisa dilihat oleh mata dan tak bisa dicium dan bisa membunuh tanpa suara. Kita akan bahas tentang radiasi serang. Ketika sebuah kawasan industri di Banten tiba-tiba ditemukan mengandung zat radioaktif yang sangat berbahaya. Dan yang paling bikin merinding adalah sampai sekarang belum ada yang tahu pasti dari mana sumber radiasinya itu datang. Jadi ya mungkin siapkan diri kalian, ambil posisi ternyaman kalian karena naskah ini tuh bener-bener minim visual dan kalian bisa dengerin sambil ngapain aja, cuci piring ya sih, terserah kalian lah ya. Yang penting kalian bisa dengerin ini sambil ngapain aja. Dan gak usah lama-lama, mari kita bahas kasusnya. Awalnya semuanya itu tampak biasa aja hingga akhir September 2025 sebuah kabar mengejutkan datang bukan dari dalam negeri tapi dari luar negeri, yaitu sebuah pengiriman udang beku asal Indonesia ditolak oleh Amerika Serikat. Alasannya cukup sederhana tapi mengerikan. Jadi ya, produk yang dikirim itu ternyata terdeteksi mengandung radiasi. Pemerintah itu mengira bahwa ini tuh cuma salah ukur atau mungkin kesalahan teknis atau mungkin alat pendeteksinya itu error atau keliru gitu lah ya. Biasa Indonesia gitu kan ya. Tapi begitu penyelidikan itu dimulai, hasilnya itu jauh lebih serius gitu dari yang dibayangkan pada umumnya. Jejak radiasi yang sama dengan isotop caesium 137 ditemukan di beberapa titik di Indonesia, dan salah satu yang paling mencolok itu ada di Modern Cikande Industrial Estate di kawasan industri besar di Serang, Banten. Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN itu segera turun ke lapangan. Mereka melakukan pengukuran, pemeriksaan dan uji sampel di sekitar area pabrik. Ini tuh bukan sekedar jejak, tapi kontaminasi yang nyata. Tanah, logam, bahkan beberapa fasilitas di pabrik sekitar itu menunjukkan tingkat radiasi di atas batas aman. Dan sejak hari itu, suasananya itu berubah total. Dari kawasan yang dulunya sibuk dengan suara mesin dan juga pekerja, perlahan berubah jadi zona merah radioaktif. Tempat yang dulu menghasilkan logam dan baja, kini dijaga ketat dan hanya bisa dimasuki oleh mereka yang menggunakan baju-baju pelindung khusus gitu ya. Tapi ya, sebelum kita lanjut ke lebih jauhnya gitu, mungkin kita harus paham dulu satu hal penting. Apa sih sebenarnya CS137 itu gitu kan ya. Jadi ya, caesium 137 itu atau biasa disebut CS137 itu adalah isotop radioaktif yang muncul dari proses fisi nuklir. Reaksi yang biasanya terjadi di dalam reaktor tenaga nuklir atau setelah ledakan bom atom. Zat ini tuh bisa memancarkan sinar gamma, sejenis energi tak terlihat yang bisa menembus tubuh manusia. Dan kalau masuk ke dalam tubuh entah lewat udara, makanan atau kontak langsung, dia itu mulai bekerja pelan-pelan dan menghancurkan tubuh dari dalam. Ini mengerikan banget sih menurutku ya. Radiasi dari CS137 itu bisa merusak sel tubuh, organ, bahkan DNA. Dan efeknya tuh nggak langsung terasa. Nggak seperti racun yang biasa ya, yang biasanya langsung membunuh cepat gitu. Tapi radiasi itu bekerja diam-diam, menyusup tanpa suara dan baru menunjukkan akibat dan penyakitnya setelah bertahun-tahun kemudian. Dan yang paling bikin ngeri, CS137 itu punya umur paruh sekitar 30 tahun. Artinya butuh waktu puluhan tahun sampai radiasinya benar-benar hilang dari lingkungan tersebut. Jadi
Ketika zat ini itu ditemukan di kawasan industri di Indonesia, itu bukan hal kecil dan itu juga bukan kebetulan gitu. Itu berarti ya pertanda bahwa ada sesuatu atau seseorang yang membawa sumber radiasi ke tanah kita. Sekarang pertanyaannya adalah siapa dan untuk apa? Dari hasil investigasi awal itu menunjukkan ke satu arah, yaitu logam bekas atau scrap metal yang ada di kawasan industri seperti Cikande, dan ada banyak pabrik pengelolaan logam lainnya. Mereka itu mengimpor bahan mentah dari berbagai negara, terutama besi tua, baja bekas, dan atau serpian-serpian logam dari kapal dan juga alat-alat berat. Masalahnya, tidak semua logam bekas itu aman. Bahkan beberapa di antaranya itu berasal dari alat-alat medis atau industri yang memakai sumber radioaktif. Dan pada saat ketika barang itu dilebur tanpa pemeriksaan, zat berbahaya yang seharusnya terkunci rapat di tabung baja itu malah terlepas ke udara dan juga ke dalam tanah gitu ya. Menurut laporan resmi dari pemerintah itu menemukan lebih dari 248 ton material yang sudah terkontaminasi. Bahan-bahan itu langsung disegel dan dikirim ke tempat penyimpanan khusus. Ya, namun penyebab pastinya itu masih belum diketahui. Pertanyaannya adalah, apakah ada kesalahan impor? Atau ada oknum yang sengaja menyembunyikan limbah radioaktif di antara tumpukan-tumpukan logam? Atau mungkin ada yang lebih besar dari pertanyaan-pertanyaan itu? Yang bikin kasus ini tuh makin menyeramkan adalah penyebarannya sebenarnya. Awalnya kontaminasi itu ditemukan di area pabrik, tapi tak lama kemudian tim Bapeten juga mendeteksi jejak CS137 yang ternyata juga ada di sekitar pemukiman warga. Beberapa rumah yang dekat dengan pabrik itu menunjukkan nilai radiasi yang nggak normal. Bahkan warga itu mulai cemas dan sebagian masyarakatnya warganya itu diungsikan sementara. Kasus ini itu segera disebut sebagai kejadian luar biasa radiasi nasional, sesuatu yang jarang bahkan belum pernah terjadi di Indonesia. Yang bikin publik itu panik adalah fakta bahwa radiasi itu tidak terlihat, tidak berbau dan juga tidak terasa. Kamu tidak bisa tahu kalau misalkan kamu sedang terpapar sampai pada efeknya muncul bertahun-tahun kemudian. Dan sementara itu, pemerintah juga berupaya keras meyakinkan publik bahwa kondisi saat ini itu terkendali. Namun bagi sebagian orang, kata-kata terkendali itu ya bukan berarti aman gitu ya. Dari sinilah bab investigasinya itu dimulai. Pemerintah itu membentuk Satgas Penanganan Radiasi Cikande bekerja sama dengan Bapeten, KLHK, dan juga kepolisian. Jadi mereka itu menelusuri asal-usul material logam yang digunakan di pabrik-pabrik sekitar. Bahkan beberapa perusahaan itu diperiksa, sebagian besar itu mengaku tidak tahu menahu. Tapi ada satu hal yang menarik di sini sebenarnya. Jadi dalam beberapa catatan impor logam dari luar negeri, ditemukan bahwa beberapa kontainer scrap metal itu tidak melewati proses pemindaian radiasi di pelabuhan. Ya, entah karena mesinnya detektor itu rusak atau mungkin karena ada pihak yang menutup mata tentang ini gitu. Di titik ini tuh muncul teori bahwa sumber CS137 itu mungkin berasal dari limbah industri dari luar negeri yang diselundupkan ke Indonesia lewat jalur scrap metal. Dan kalau misalkan ditanya kenapa, ya pasti karena di beberapa negara maju biaya membuang limbah radioaktif itu sangat mahal, dan negara berkembang itu sering jadi tujuan pembuangan murah gitu ya. Apakah Indonesia salah satu korbannya? Belum ada bukti konkret tentang ini, tapi ada pola yang muncul mengarah ke sana. Dampak dari kasus ini itu nggak cuma bikin masyarakat cemas, tapi juga mengguncang atau mengejutkan dunia media sosial atau ekspor Indonesia. Setelah kasus udang beku itu muncul, produk lain seperti rempah dan juga cengkeh juga sempat terdeteksi memiliki jejak CS137. Meski dalam kadarnya itu sangat rendah banget gitu ya. Dan akibatnya ya beberapa negara mitra dagang itu langsung perketat syarat ekspor dari Indonesia. Banyak eksportir panik dan satu persatu mereka itu harus mengajukan sertifikat bebas radiasi sebelum pengiriman. Dan pemerintah pun itu menerbitkan aturan baru ya tentang pengawasan ketat logam, impor dan juga ekspor produk pangan. Kasus ini tuh membuka mata banyak pihak bahwa radiasi itu bukan hanya urusan reaktor nuklir, tapi juga bisa menyusup lewat jalur ekonomi, lewat baja, makanan, bahkan sampah industri yang tampak biasa saja. Hari ini pabrik-pabrik di Cikande itu mulai beroperasi lagi. Beberapa lokasi itu sudah dinyatakan aman meski proses dekontaminasi itu masih berlangsung. Namun ya kasus ini tuh meninggalkan satu pertanyaan besar. Seberapa siap
Indonesia itu menghadapi ancaman radiasi yang datang tanpa peringatan. Kita mungkin tidak sedang menghadapi bom nuklir, tapi kita menghadapi sistem yang belum sepenuhnya siap. Sistem pengawasan, deteksi, dan juga penegakan hukum yang masih bisa ditembus, bahkan oleh zat yang tak kasat mata. Kasus radiasi Serang itu adalah pengingat pahit bagi kita semua ya, bahwa bahaya terbesar itu seringkali tidak datang dengan suara keras, atau mungkin warna-warna yang mencolok. Tapi kadang mereka datang secara diam-diam dalam bentuk logam yang sama sekali tidak kita sadari. Kita hidup di era industri terbuka, di mana barang dari seluruh dunia keluar masuk tanpa henti. Tapi dalam arus globalisasi itu, ada resiko yang ikut terbawa juga. Di sini sebenarnya radiasi itu bukan cuma sains ya. Ini tuh soal tanggung jawab tentang bagaimana sebuah negara menjaga warganya dari bahaya yang tidak terlihat gitu. Karena kalau misalkan dunia itu sudah bermain dengan unsur radioaktif, yang hilang menurutku bukan cuma kesehatannya saja, tapi juga kepercayaan dan mungkin itulah efek lah paling berbahaya dari semuanya gitu kan. Dan itulah penemuan tentang radiasi ya yang ada di Cikande gitu ya. Kita nggak bisa jauh dari, kalau misalkan ngomongin radiasi nuklir dan lain-lain, kita nggak bisa jauh dari Jepang gitu kan. Jepang memang bayangkan aja itu udah terjadi dari berapa puluh tahun yang lalu, tapi masih terasa sampai saat ini loh. Bayangkan kalau misalkan Indonesia gara-gara ulah oknum-oknumnya yang mungkin kayak nggak jelas barang masuk dari luar negeri, padahal itu ada mungkin radioaktifnya, radiasinya kan kita nggak tahu ya. Itu akan jadi ancaman besar sih menurutku ya. Tapi kita doakan aja, semoga Indonesia juga aman gitu kan ya. Ya mungkin saat ini di Cikande aja, tapi kita nggak tahu ada beberapa atau banyak hal di luar sana yang mungkin masih belum terdeteksi oleh pemerintah, kita juga nggak ngerti gitu. Intinya kita doakan aja semoga Indonesia itu baik-baik aja, aman, sejahtera, dan sekali lagi aku ingatkan kalian jangan termakan oleh hoax ya. Karena saat ini ya kita tahu bahwa media sosial itu benar-benar banyak sampahnya gitu sekarang. Jadi jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax, dengan orang-orang yang memberikan caption, misalkan cuma foto, terus dikasih caption yang aneh-aneh, sedangkan itu beritanya juga nggak jelas. Dan yang buat akunnya tolol gitu, aku kesel banget gitu ya. Karena gimana ya, kalian tahu sendiri kan ya, kita tahu bahwa banyak orang itu kayak beradu gitu, banyak orang itu berperang gara-gara postingan-postingan yang memang itu kayak menyudutkan satu pihak atau mungkin menyudutkan beberapa pihak yang sebenarnya mereka itu nggak ngomong itu, tapi diomongin itu seolah-olah kayak gitu, dan itu malah membuat rame. Kasihan orang-orang yang memang dia itu nggak ngerti apa-apa gitu loh. Jadi ya aku cuman mengajak kalian semua untuk kita harus pintar-pintar bermedia sosial saat ini. Jangan termakan oleh hoax, jangan termakan oleh berita-berita sampah yang nulisnya juga sampah kadang-kadang. Jadinya ya kita harus pintar-pintar bermain sosial media. Minimal kita harus tahu kalau misalkan ada orang yang membuat caption aneh-aneh, laporkan aja, kan bisa itu di YouTube. Atau enggak mungkin ya kita cari dulu sumbernya, ini bener apa enggak tuh. Jadi kita jangan langsung kemakan mentah-mentah, biar nggak bodoh jadinya. Ya mungkin itu aja ya. Sekali lagi terima kasih udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa lagi di Fuente selanjutnya. Bye bye.